Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Inilah pemirsa TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, DPR RI menegaskan akan menetapkan anggaran pemilu 2024 sesuai dengan tahapan dan proses yang berlaku setelah pelantikan anggota KPU dan Bawaslu yang baru. Dalam konferensi pers di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 harus didasari atas evaluasi pemilu 2019. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, DPR RI menegaskan akan menetapkan anggaran pemilu 2024 sesuai dengan tahapan dan proses yang berlaku setelah pelantikan anggota KPU dan Bawaslu yang baru. Dalam konferensi pers di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 harus didasari atas evaluasi pemilu 2019. Puan berharap penggunaan anggaran pemilu 2024 perlu mengedepankan akuntabilitas dan efektivitas agar penyelenggaraan pemilu dapat lebih berkualitas. Pertama, terkait dengan anggaran, DPR tentu saja mempunyai komitmen untuk agar tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu menuju tahun 2024 itu bisa berjalan sebagaimana yang kita sama-sama harapkan, gotong royong seluruh elemen bangsa. Kemudian proses pesta demokrasinya itu berjalan sebagaimana mestinya. Tadi juga saya sudah sampaikan evaluasi hal-hal yang kemudian tahun 2019 itu kurang enak atau kurang nyaman, kurang menyenangkan agar nantinya setelah dilantik anggota KPU dan Bawaslu yang akan datang itu memang bisa menyelesaikan tahapan-tahapan pemilunya itu dengan baik dan benar sesuai dengan harapan dari seluruh masyarakat, bukan hanya DPR. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan, DPR RI dan pemerintah akan mematuhi mekanisme dan keputusan yang berlaku, yaitu untuk tetap melaksanakan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Hilman Hidayat dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendesak pemerintah bergerak cepat dalam menangani kelangkaan bahan pangan agar kenaikan harga dapat ditekan dan masyarakat tidak kesulitan memperoleh bahan pangan, salah satunya minyak goreng. DPR RI mendesak pemerintah bergerak cepat dalam menangani kelangkaan bahan pangan agar kenaikan harga dapat ditekan dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pangan, salah satunya minyak goreng. Penanganan terhadap stabilitas harga dan keterbatasan bahan pokok merupakan salah satu tugas Badan Pangan Nasional, selain memastikan distribusi pangan terjamin. Ditemui usai sidang paripurna, baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi mempertanyakan pelaksanaan roadmap dari Badan Pangan Nasional sehingga terjadi kelangkaan bahan pokok. Kelangkaan ini menjadi hambatan yang besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sehingga harus dicari solusinya. Dan kita lihat, menurut laporan dari Kementerian Perdagangan, suplai itu udah melebihi dari kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi ini kan kenapa langka? Ya ini yang harus dicari. Apakah ada pemain yang cari momentum dengan harga tingginya harga minyak goreng di luar negeri ini, atau apa? Ini yang harus kita cari. Hilmi prihatin, sistem tata kelola pangan nasional tidak memiliki arah yang jelas. Masih banyak kebijakan dan wewenang yang tumpang tindih antara kementerian atau lembaga. Padahal, seharusnya pemerintah bisa menciptakan sistem ketahanan pangan nasional yang baik, karena seluruh instrumennya sudah tersedia. Jangan sampai kelangkaan bahan pangan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi dengan melakukan penimbunan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa TVR Parlemen, masih ada berita lainnya yang kami siapkan untuk Anda, di antaranya DPR RI yang mengusulkan dibentuknya Pansus Pangan. Sesaat lagi hanya di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan menjadi salah satu isu klasik yang selalu terjadi, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. DPR RI menginginkan pemerintah melakukan kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Untuk itu, DPR RI merasa perlu melakukan rapat gabungan antar komisi dengan menteri-menteri terkait. Sayangnya, rapat gabungan kembali ditunda karena ketidakhadiran Menteri Perdagangan. Oleh karena itu, anggota DPR RI mengusulkan dibentuknya pansus atau panitia khusus. Ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pangan menjadi salah satu isu klasik yang selalu terjadi, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. DPR RI menginginkan pemerintah melakukan kebijakan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Sayangnya, rapat gabungan ditunda untuk ketiga kalinya karena ketidakhadiran Mendak. Anggota DPR RI mengusulkan dibentuknya pansus. Karena memang masalah ini bukan masalah minyak goreng saja seperti apa yang disampaikan. Persoalan ini bicara masalah pangan. Kenaikan kedelai, kenaikan kelangkaan daging, dan lain sebagainya. Dan ini akan terus ada. Saat memimpin rapat gabungan Komisi 4, 6, dan 7 di Gedung Nusantara DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat adalah hal yang penting. Sayangnya, kebijakan yang dibuat Menteri Perdagangan belum terlihat hasil dan manfaatnya dengan masih melambungnya harga sejumlah komoditas bahan pokok, salah satunya minyak goreng. Sementara itu, usai rapat gabungan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi menyayangkan ketidakhadiran Mendak dalam rapat gabungan kali ini. Sejumlah anggota DPR RI yang hadir mengusulkan dibentuknya pansus terkait bahan pangan. Maka pansus itu kan bisa merekomendasikan langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk juga menyeret orang-orang yang terlibat yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sebelumnya dalam rapat kerja di Komisi 6 DPR RI, Mendak menyampaikan adanya kebijakan HET dan DMO untuk minyak goreng. Komisi 6 DPR RI menyetujui kebijakan itu dan meminta pemerintah melakukan pengawasan. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan BKSAP menerima kunjungan Duta Besar Aljazair untuk Indonesia dan mengharapkan kerjasama bilateral antara kedua negara dapat semakin erat, mengingat adanya kesamaan pandangan negara dan hubungan antara kedua negara yang sudah lama berlangsung.
Pimpinan BKSAP menerima kunjungan Duta Besar Aljazair untuk Indonesia dan mengharapkan kerjasama bilateral antara kedua negara dapat semakin erat, mengingat adanya kesamaan pandangan negara dan hubungan antara kedua negara yang sudah lama berlangsung. Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Aljazair untuk Indonesia yang baru, Lahcene Kait Slimane, di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan, sebagai negara yang sama-sama memiliki mayoritas penduduk Muslim dan sudah menjalin kerjasama cukup panjang dengan Aljazair, dirinya berharap agar Duta Besar Aljazair untuk Indonesia yang baru dapat melanjutkan kerjasama bilateral. Dan beliau menyampaikan harapan-harapannya untuk grup kerjasama bilateral Indonesia dengan Aljazair bisa lebih erat karena banyak sekali hubungan sejarah antara Indonesia dengan Aljazair, termasuk Indonesia yang sangat mendukung kemerdekaan Aljazair ketika itu. Fadlizon juga menyampaikan bahwa Indonesia akan mengirimkan delegasi pada pertemuan Komite Eksekutif Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC. Selain itu, Fadlizon mengundang delegasi Aljazair untuk dapat menghadiri pertemuan di IPU di bulan Maret ini. Mengirim delegasi kecil ke Aljazair dalam rangka Executive Committee Meeting dari PUIC, Parliamentary Union of OIC Member States. BKSAP DPR RI mendorong agar kerjasama bilateral antara Indonesia dan Aljazair dapat terus berjalan, khususnya dalam sektor ekonomi. Ferdian Nurrahman dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, itu tadi berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Jangan kemana-mana, sesaat lagi ada berita mendalam mengenai DPR RI yang siap sukseskan sidang IPU ke-144. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Indonesia akan menjadi tuan rumah Interparliamentary Union atau IPU General Assembly ke-144 tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali tanggal 20 hingga 24 Maret 2022. Pada penutupan IPU General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol tahun lalu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meyakinkan seluruh delegasi sidang IPU bahwa Indonesia siap menjadi penyelenggara dengan protokol kesehatan ketat. The 144th IPU Assembly will be the second assembly after the pandemic, and we could not think of a better place to meet than in Bali. Indonesia has made great progress in tackling the pandemic. As of now, more than 87% of population in Bali has been fully vaccinated. Manfaat yang bisa diambil dari perhelatan ini adalah bangkitnya dunia pariwisata Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat menyaksikan wakil rakyatnya menyampaikan aspirasinya ke forum global. Menyambut baik hal ini karena ini adalah momentum awal, momentum penting untuk pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi pariwisata, dan Bali memang hampir sebagian besar, kalau nggak seluruhnya, sangat bergantung kepada sektor pariwisata. IPU General Assembly ke-144 akan mengangkat tema Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Memobilisasi parlemen dunia untuk beraksi di dalam persoalan climate change, karena ini menjadi masalah yang semakin hari semakin serius gitu. Sesuai dengan fungsinya antara lain membuat legislasi yang memprotek persoalan lingkungan, persoalan iklim. Mari kita dukung dan sukseskan penyelenggaraan sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Indonesia. Kembali di TVR 09, pemirsa, DPR RI akan menjadi tuan rumah sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali. Sidang IPU ke-144 ini mengusung tema Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Nah, sebagai tuan rumah, DPR RI akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sidang IPU dengan sukses. Baik sukses dalam penyelenggaraan maupun sukses dalam peran serta mempercepat pemulihan global. Simak liputan mendalamnya pemirsa yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini.
Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Bali jelang pelaksanaan Interparliamentary Union ke-144 di Nusa Dua Bali untuk pastikan kesiapan pelaksanaan pertemuan parlemen dunia itu berjalan dengan baik. Menjelang pelaksanaan IPU ke-144 di Bali, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur, Kapolda, Pangdam, serta unsur Forkopimda Provinsi Bali. Dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua DPR RI menyatakan IPU akan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Indonesia selaku tuan rumah akan menjadi Presiden Assembly. Puan berharap pertemuan Parlemen Dunia di Bali bisa menjadi momentum yang baik untuk membuat sektor ekonomi dan pariwisata khususnya Bali kembali bangkit. Puan Maharani menyampaikan sidang Interparliamentary Union atau IPU Assembly and Related Meeting ke-144 yang diselenggarakan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Maret 2022 mendatang bakal dihadiri oleh sedikitnya 115 negara dengan 1.000 peserta. Isu utama yang akan dibahas adalah perubahan iklim dan pandemi COVID-19. Namun tidak menutup kemungkinan ada agenda dan isu lain yang akan dibahas oleh para peserta IPU. Ini merupakan salah satu event pertama yang besar yang dilaksanakan di Bali di tahun 2022 ini hingga menuju ke pelaksanaan G20 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Oktober yang akan datang. Jadi citra internasional Indonesia dan tentu saja Bali dalam melaksanakan event-event internasional tentu saja kami butuhkan dukungan dan gotong royong dari seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat Bali tapi masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa kita buktikan insya Allah Bali, Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah event internasional menuju presidensi G20 di bulan Oktober. Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster menyatakan saat ini Bali siap menggelar event internasional karena kondisi pandemi COVID-19 di Bali sudah kondusif dan tingkat vaksinasi sudah tinggi. Pihaknya berkomitmen turut membantu mensukseskan gelaran IPU ke-144. Pertemuan ini merupakan momentum pertama pertemuan internasional yang diselenggarakan di Provinsi Bali sebagai awal dari pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali yang sudah menemukan momentum yang tepat saat ini karena pandeminya sudah sangat terkendali dan sangat kondusif. Semoga pertemuan sidang IPU ke-144 ini berjalan dengan sukses dan ini akan menjadi citra tidak saja Bali tapi juga Indonesia di mata dunia. Sebagai wujud komitmen dalam mendukung acara IPU ke-144, Sekretaris Jenderal DPR RI juga melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Pemprov Bali dan seluruh stakeholder terkait untuk mengevaluasi seluruh persiapan acara. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar didampingi tim kunjungan kerja Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI meninjau langsung terminal kedatangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk melihat alur kedatangan tamu sidang IPU. Indra menambahkan event internasional ini merupakan sebuah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bali siap menyelenggarakan event-event internasional dan menyambut tamu-tamu dari luar negeri. Untuk itu, koordinasi antara stakeholder dinilai penting sebagai wujud komitmen mensukseskan gelaran pertemuan parlemen dari seluruh dunia tersebut. Saya kira persiapan secara keseluruhan hampir rampung ya, tidak ada pending issue, tidak ada pending matters yang sangat serius. Semua prinsipnya, semua unsur sudah berkomitmen bersama-sama untuk mensukseskan pertemuan ke-144 IPU ini. Jadi saya kira tinggal nanti kami akan evaluasi di minggu depan persiapan-persiapannya dan melakukan peninjauan di lapangan, khususnya di alur kedatangan tamu di Bandara Ngurah Rai. DPR RI telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan IPU ke-144, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Satgas COVID-19 Nasional. Dari Provinsi Bali, tim TVR Parlemen melaporkan.
program vaksinasi booster masih terus dijalankan pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Sesaat lagi pemirsa akan kami sampaikan kepada Anda informasi seputar vaksin booster. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, penting untuk mempersiapkan kondisi tubuh sebelum mendapatkan suntikan vaksin booster. Mulai dari menjaga daya tahan tubuh, mengkonsumsi makanan bergizi, dan mengkonsumsi suplemen yang dapat menambah nutrisi. Selain itu, wajib juga memastikan tubuh mendapatkan istirahat cukup di malam sebelum divaksin. Berikut informasinya selengkapnya pemirsa seputar booster hanya untuk Anda. Oke, kenapa kita harus berikan vaksin booster? Karena asumsi kita adalah setelah beberapa waktu imunitas kita akan turun setelah kita mendapatkan vaksin yang sebelumnya. Tentunya pemerintah dalam hal ini concern untuk meningkatkan imunitas dari masyarakat, lebih baik mencegah daripada harus mengobati seperti itu. Jadi dengan adanya booster harapannya imunitas yang sudah mulai turun akan tetap terjaga seperti itu. Oke, untuk homolog dan heterolog itu perbedaannya hanya dari jenis vaksinnya ya. Jadi kalau untuk homolog, vaksin 1 dan kedua dan vaksin ketiganya akan sama jenisnya. Sedangkan kalau untuk vaksin heterolog, vaksin 1 dan kedua itu biasanya sama, dan untuk yang ketiganya nanti akan jenis yang lain, seperti itu. Oke. Jadi dosisnya sudah berdasarkan beberapa studi yang telah dianut oleh pemerintah menyatakan bahwa memang dengan setengah dosis itu sudah mendapatkan imunitas yang beberapa kali dibandingkan vaksin sebelumnya. Karena pada dasarnya ini adalah booster. Booster itu hanya untuk meningkatkan. Jadi imun yang sudah ada akan kita tingkatkan dengan pemberian vaksin booster ini.
Oke, untuk vaksin booster, jika vaksin 1 dan kedua tidak ada keluhan, maka bisa vaksin ya. Yang harus dipersiapkan sih pada dasarnya istirahat yang cukup, lalu kalau bisa sudah sarapan, dan jangan terlalu stres untuk disuntik. Biasanya pada stres tuh. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 17 Maret 2022. Di antaranya di pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Kepala BSSN. Kemudian ada Komisi 8 DPR RI yang menggelar rapat dengar pendapat tim panitia seleksi calon anggota BPKH periode 2022 hingga 2027. Kemudian dilanjutkan di pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI akan mengadakan fit and proper test calon anggota BPK RI. Dan pemirsa, di waktu yang sama ada agenda diskusi dialektika demokrasi yang mengangkat tema terkait dengan misi DPR RI dalam IPU ke-144 di Bali. Lalu pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan terkait pembahasan mengenai harga komoditas pangan. Pemirsa, serta ada sejumlah agenda DPR RI yang lainnya yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda hanya di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi kali ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, pandemi masih belum berakhir. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. Sampai jumpa. Badan Akuntabilitas